Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Saya Tuti Adawiyah, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Dalam video kali ini saya akan menampilkan simulasi pendampingan terhadap kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah di SMK Kreatif yang memiliki permasalahan terhadap tentang penolakan dari guru-guru dan siswa-siswanya terhadap gagasan inovatif yang beliau tawarkan. Di dalam pendampingan ini diterapkan bagaimana teori difusi inovasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana Ibu juga kabarnya? sehat ya. Alhamdulillah. Mari, Bu. Terima kasih. Silakan duduk. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya. Ibu juga sehat. Alhamdulillah. Wah, ini rame banget ya Bu. Iya, sudah mulai masuk Bu tahun ajaran ya. baru. Ya. Tahun ajaran baru, Iya. pasti guru-guru di SMK Kreatif ini sedang semangat-semangatnya ya. Siswa-siswanya juga tadi saya lihat, wah luar biasa. Ya Bu, alhamdulillah sekolah kami tahun ini sangat antusias menyambut tahun ajaran baru ini dan muridnya lebih banyak dari tahun kemarin. Semoga tahun ini lebih baik Bu dari tahun kemarin, dari tahun sebelumnya. Amin. Insya Allah dengan kepala sekolah yang luar biasa hebat ini pasti selalu menginspirasi bagi murid-murid sama guru-guru di sini juga. Insya Allah, terima kasih Ibu. Semoga saya bisa mengelola sekolah ini lebih baik lagi. Cuma Bu, sekarang ini saya ini sedang merasa pesimis. Apakah betul saya ini bisa menginspirasi guru-guru di sini? Sedangkan kemarin saya menawarkan Bu sebuah inovasi, tapi respon mereka acuh tak acuh, cuek, bahkan menolak Bu. Loh, kenapa? Padahal Ibu sudah menawarkan gagasan inovatif, tapi guru-gurunya bisa menolak. Kenapa ya? Iya Bu, jadi begini. Waktu semester tahun pelajaran kemarin, saya mengajak para guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek masif dan kolaboratif, di mana guru mata pelajaran bersinergi dengan kejuruan. Dan saya juga ingin secara bertahap mengubah administrasi yang tadinya berbentuk kertas Bu menjadi berbasis digital. Tapi respon guru-guru di luar dugaan Bu. Mereka tidak setuju dengan ajakan saya. Mereka merasa nyaman dengan cara yang selama ini dipakai. Oh begitu Bu. Jadi Bapak Ibu guru di sini masih merasa nyaman dengan yang manual ya daripada yang digital. Kalau boleh tahu program atau kegiatan apa saja yang pernah Ibu Maya tawarkan dalam digitalisasi pembelajaran ini? Iya betul Bu. Bapak Ibu guru di sini sepertinya tidak mau berubah itu alasannya mungkin malas, tidak mau capek, tidak mau ribet. Rencananya saya mau menerapkan digitalisasi absensi, penilaian terintegrasi, dan menyimpan modul ajar secara digital Bu. Selain itu, saya juga berencana untuk mengubah sistem penilaian yang tadinya menggunakan pilihan ganda menjadi penilaian berbasis portofolio, proyek, dan observasi produk. Cuma itu tadi Bu, sepertinya programnya gagal karena guru-guru kelihatan takut untuk melakukan perubahan tersebut. Wah, programnya sangat bagus Bu. Apalagi sekarang sekolah-sekolah dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman karena banyak kemajuan teknologi dan juga supaya tidak ketinggalan.
Namun kadang tidak semua orang siap untuk berubah. Mungkin karena ada perasaan takut gagal, tidak mau ribet, tidak percaya diri, dan mereka merasa lebih senang di zona nyaman. Dan hal itu mungkin manusiawi, gitu. Butuh waktu untuk beradaptasi. Iya juga sih Bu, tapi kan ini sudah 1 semester ya Bu ya, tapi kok guru-guru tidak mau berubah. Padahal kalau misalkan ada kesulitan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Para siswa juga sama Bu, kemarin saya membentuk ekstrakurikuler konten kreator. Tujuan saya itu untuk memfasilitasi kreativitas siswa. Tapi ternyata peminatnya hanya 1-2 orang saja. Mereka lebih senang dengan kegiatan yang familiar dan aman. Pembelajaran muatan lokal berbasis proyek pun tidak berhasil. Saya jadi merasa bingung Bu, dan sepertinya mau menyerah karena respon yang kurang bagus dari guru-guru dan para siswa. Padahal tujuan saya baik, saya ingin sekolah ini lebih maju, kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Mungkin Ibu ada masukan, ada arahan, atau ada tips yang lebih jitu Bu, supaya guru-guru dan siswa-siswa di sini merespon positif terhadap perubahan yang saya tawarkan. Baik Bu Maya, kalau saya tadi menyimak, itu permasalahannya pada respon guru sama siswa yang belum mau berubah ya. Padahal ini sudah berjalan selama 1 semester. Nah, berarti kan sudah cukup lama, dan idealnya itu sudah ada hasil walaupun sedikit. Cuma kalau menurut saya semuanya kembali lagi kepada kesiapan guru Bu, kesiapan guru dan juga kesiapan siswanya. Itu kadang kita punya target waktu, tapi kalau guru dan siswa belum siap, akan sulit juga untuk direalisasikan, dan mungkin hasilnya juga belum optimal. Kalau dari tadi hasil menyimak saya dari penjelasan Ibu, sepertinya ada langkah yang belum dimaksimalkan ya Bu ya, sehingga ketika program ini disosialisasikan atau diinstruksikan kepada guru dan siswa, itu mereka merasa kebingungan. Oh begitu ya Bu ya, padahal Bu saya itu dibantu kok oleh para wakil kepala sekolah untuk mensosialisasikan program-program tadi. Nah, mungkin walaupun sudah sosialisasi, tapi sepertinya guru dan siswa perlu pendampingan lebih lanjut Bu. Ada satu teori dalam dunia pendidikan itu yang dikenal dengan nama teori difusi inovasi. Nah, dalam teori ini dilaksanakan ada 5 tahap yang perlu dilaksanakan supaya suatu inovasi itu dapat berjalan dengan baik. Yang Ibu lakukan tadi adalah tahap 1. Jadi Ibu sudah melakukan tahap 1, yaitu munculnya pengetahuan di para guru dan siswa tentang digitalisasi pembelajaran, dari mulai absen, konten kreator, modul, dan sebagainya. Cuma masih ada 4 tahap lagi yang perlu dilaksanakan, yaitu yang kedua itu tahap persuasi, kemudian yang ketiganya tahap keputusan, yang keempatnya tahap implementasi, dan yang kelimanya tahap konfirmasi. Jadi totalnya ada 5 tahap yang perlu kita laksanakan supaya inovasi dapat berhasil. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira Bu langkahnya apa saja untuk yang 4 tahap tadi yang perlu saya laksanakan? Tadi Ibu kan sudah melakukan sosialisasi ya. Nah, itu kan tahap pertama supaya siswa dan guru tahu. Nah, sekarang Ibu bisa lanjut ke tahap persuasi, artinya mendorong guru dan siswa supaya tertarik. Waktu itu cara seperti ini Ibu bisa lakukan dengan cara studi komparasi. Artinya program yang Ibu tawarkan itu dilihat kelebihan dan kekurangannya dengan mencari contoh dari sekolah lain yang sudah melaksanakan program tersebut. Jadi dan apakah sudah berdampak baik atau tidak.
Nah dari situ guru dan siswa bisa melihat gitu dan tertarik untuk mencoba program ibu tersebut. Nah tahap ini disebut tahap keputusan. Jadi mereka memutuskan bagus nih gitu, mau mencoba. Nah kalau misalnya ternyata setelah memutuskan itu hanya beberapa orang guru dan siswa yang memutuskan untuk mencoba. Nah Ibu Maya bisa fokus ke guru dan siswa ini sebagai contoh atau model atau pilot project. Nah kira-kira kemarin waktu Ibu Maya menawarkan program ini kepada guru-guru dan siswa, ada berapa orang atau ada siapa saja yang tertarik untuk mencoba dan mungkin sudah menjalankan beberapa step? Kemarin itu yang pernah mencoba itu ada Ariki, ada Pak Fahmi, ada Bu Lulu, sama Bu Dewi. Kalau siswanya kemarin itu yang mencoba itu Pasha, ada siapa Dinda dan juga Mia, Bu. Udah pernah coba. Nah itu udah lumayan ya Bu ya, ada beberapa orang. Nah itu untuk sementara Bu Maya fokus aja dulu ke guru-guru dan siswa-siswa tersebut. Di situ Bu Maya bisa melakukan tahap implementasi. Jadi mereka dijadikan contoh atau pilot untuk model gitu untuk melaksanakan tahap-tahap program tersebut. Nah, karena selama 1 semester kemarin mereka begitu antusias dan konsisten untuk menerapkan digitalisasi dan kolaborasi. Nah, setelah itu nanti Bu Maya bisa meminta mereka untuk berbagi praktik baik dengan guru-guru dan siswa lain. Karena biasanya kalau sudah ada contoh dari temannya, dari guru, dari siswa, itu guru dan siswa lain juga akan mulai tertarik dan mungkin nanti akan bilang, wah ternyata mudah ya. Iya ya Bu ya, betul juga ya. Jadi seharusnya saya itu melaksanakannya step by step dulu ya. Jadi ambil contoh dulu, kemudian mendampingi beberapa orang dulu ya Bu ya. Betul sekali Bu Maya. Dengan mendampingi beberapa orang dulu sebagai model secara konsisten, akan terlihat bagaimana keefektifan program yang Ibu inisiasi. Nah, setelah implementasi tersebut, Ibu bisa masuk ke tahap konfirmasi, yakni mengecek apakah program yang sudah Ibu laksanakan bersama tim model tadi itu sudah berdampak baik dan memuaskan atau sebaliknya. Nah, dari sini bisa dimusyawarahkan lagi dengan guru-guru lain untuk mencoba inovasi lain yang lebih efektif. Oh, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Sekarang saya menyadari Bu, jadi ternyata perubahan itu tidak serta-merta langsung nyata ya Bu ya. Jadi ada proses naik turunnya dulu, ada penolakannya dulu, ada keraguannya dulu. Insya Allah saya akan menerapkan beberapa tahapan yang belum saya coba. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat Ibu. Sama-sama Bu Maya, tetap semangat, sukses selalu. Perubahan kecil, sekecil apapun pasti sangat berarti ketika kita niatkan baik. Good luck Bu. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, demikian contoh simulasi pendampingan tentang penerapan teori difusi inovasi dalam kegiatan pendampingan pengawas satuan pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.